Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pertemuan yang ketiga kita bisa dipertemukan kembali secara virtual oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau formatnya seperti ini terbaca nggak? Kayak terlalu kecil, Ustaz. Terlalu kecil ya? Terlalu kecil ya. Bentar. Gimana cara membesarkannya? Biasanya ada tandanya di sini. Kalau suara hilang. kalau begitu, kelihatan nggak? Jelas, Ustaz. Kelihatan Pak Ustaz. Sudah. Iya. Jelas. Itu kelihatan. Iya, kelihatan, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu terbaca ya, Bapak Ibu sekalian? Terbaca, Ustaz. Baik. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya mungkin agak terputus-putus karena sinyalnya nggak stabil. Ya, sama Ustaz. Nggak stabil Iya. nih. Tapi sudah jelas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Sadis. Jam'ul Qur'ani wa tartibuhu. Apa arti jam'u Al-Qur'an? Mengumpulkan Al-Quran, Ustaz. Pengumpulan Al-Quran.
mengumpulkan Al-Quran. Ya? Boleh. Menghimpun atau mengumpulkan. Menghimpun Al-Quran. Kalau tartibuhu, tartibnya apa nih? Susunan. Dan menyusunnya ya. Ya, Penyusunan. Ya. penghimpunan Al-Quran dan penyusunannya. Penyusunan. Jadi penghimpunan, karena memang belum terhimpun tadinya. Berserakan di mana-mana. Ada di rumahnya A, ada di rumah B, ada di kantong C, ada di kediaman si B, dan seterusnya. Lalu dihimpun dari serakan-serakannya. Kalau tertib, setelah terhimpun dari serakan, disusun. Disusun sesuai dengan tertib urutannya. Kira-kira kalau abjad A, kalau abjad loh ya. Kalau abjad A berarti diposisikan paling awal. Kalau abjad Z nanti posisinya paling belakang, paling bawah. Nah, seperti itu. Jam'ul Qur'ani wa tartibuhu. Jam'u ini mudhaf, Al-Qur'ani mudhafun ilaih. Maka harus dibaca ni, majrur dia. Karena jabatannya sebagai mudhafun ilaih majrur. Wa tartibuhu, wawnya waw ataf, dan artinya dihubungkan, atau kata tertib ini terhubung nantinya kepada kata jam'u. Jadi bukan terhubung kepada Al-Qur'an. Maka harokat dari ba-nya tartibu, nah itu juga ikut marfu seperti marfu'nya jam'u. Tofkan atau dihubungkan, maka ia dinamakan ma'tuf. Sedang jam'u yang menampung kata tartibu yang dihubungkan ke dirinya, jam'u ini dinamakan ma'tuf alaih. Maka komponennya ada huruf ataf, harful atfi, ada ma'tuf, dan ada ma'tufun alaih. Ma'tufun alaihi itu ada di depannya, ada sebelumnya, disusul kemudian huruf ataf, di sini waw, disusul kemudian kata yang dihubungkan, dialah ma'tuf. Jadi ma'tuf alaih harus lebih awal disebutkan. Disusul huruf atofnya, kemudian ma'tufnya. Dhamir hu di ujung tartibu, dhamir muttasil, kembalinya kepada Al-Quran. Jadi dhamir ini sebagai kata ganti yang menggantikan kata Al-Quran yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena Al-Quran ini adalah mudhaf ilaih dari jam'u, maka begitulah juga dhamir menjadi mudhaf. Maaf, menjadi mudhaf ilaih untuk tartibu. Jadi jam'u mudhaf, Al-Qur'ani mudhafun ilaih, waw huruf ataf, tartibu ma'tufun dan dia mudhaf, sedang dhamir di ujungnya menjadi mudhafun ilaih fi mahalli jarrin, menempati posisi jar. Al-alif, bagian yang alif ini, jam'ul Qur'ani fi ahdir rasuli, penghimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahd ini artinya waktu, zaman atau periode. Fi ahdir Rasul.
Yuradu bi jam'il Qur'ani ma'nayani. Saya tanya. Kata yuradu ini kata kerja atau bukan? Kata kerja. Ya, Kata kerja. Kata kerja yuradu ini kata kerja madhi atau mudhari'? Mudhari majhul. Mudhari', majhul, betul sekali. Oleh karena yuradu ini adalah kata kerja mudhari' majhul, berarti dia membutuhkan naibul fa'il. Karena fa'ilnya tidak disebut. Iya kan? iya. Kata majhul tadi itu kan artinya tidak disebutkan. Apanya yang tidak disebutkan? Yang tidak disebutkan adalah fa'ilnya. Punya. Kalau fa'ilnya disebutkan, maka kata kerjanya tidak majhul lagi namanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mana yang menjadi naibul fa'il dari yuradu? Huwa Al-Quran. mustatir. Al-Quran. Al-Quran? Bukan. Huwa Bukan. Bijami Al-Quran. Ustaz. domir huwa Huwa? Bukan. mustatir. Bijami Al-Quran. Bukan juga. Mustatir bukan. Bijam'il Quran bukan. Mufarraku, Ustaz. Mufarraqu juga salah. Yuridu jama'il Qur'an Jawabannya, Urusul. naibul fa'ilnya adalah ma'nayani. Maknayan. Ma'nayani di ujung bijam'il Quran Iya. itu dialah naibul fa'il untuk yuradu. Naibul fa'il itu seperti fa'il marfu'. Fa'il juga marfu', naibul fa'il naibnya juga marfu'. Tanda rofaknya di sini Alif. Alif. karena Misalnya. karena mutanna, betul sekali. Iya. Dimaksudkan ada dua makna maksudnya. Makna yani, ada dua makna yang dimaksudkan dengan penghimpunan Al-Quran. Ada dua makna yang diinginkan dengan penghimpunan Al-Quran. Fal ma'nal awwalu, makna yang pertama, hifdhuhu. Makna yang pertama adalah menghafalkannya. Jadi menghafalkan Al-Quran itu nilainya sama dengan menghimpun Al-Quran. Karena di antara makna menghimpun ya menghafal. Orang yang menghafalkannya berarti dalam memorinya. Wal makna tsani, makna yang kedua, kitabatuhu kulluhu. Menulisnya keseluruhannya. Jadi menulis Al-Quran keseluruhannya itu juga salah satu maksud dari atau salah satu makna dari menghimpun Al-Quran. Cuma di sini suara ada yang tidak di-mute.
batuhu kullihi. Kullihinya itu adalah takkid dari hu-nya. Kedudukan dhamir kitabatuhu kan mudhaf ilaih fi mahalli jarrin. Kitabatuhu, hu-nya itu mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih itu majrur, di sini dhamir, maka digunakan istilah fi. Maka taukid yang hadir sesudahnya harus majrur juga mengikuti muakkad sebelumnya, yaitu dhamir yang fi mahalli jarrin di sini. Sehingga yang tepat adalah wal ma'na tsani kitabatuhu kullihi, menulisnya keseluruhannya. Gitu ya. Jadi baik itu tindakan menghafal Al-Qur'an atau menghafalkannya ataupun tindakan menulisnya, semua itu dicakup maknanya oleh jam'ul Qur'an, yaitu menghimpun Al-Qur'an. Mufarraqul ayati was-suwari au murattabul ayati faqat. Di sini bukan murattib, murattab. Sesuaikan dengan mufarraq. Maksudnya apa? Baik ayat dan surahnya itu terpisah-pisah, mufarraqul ayati was-suwar, tidak berurutan, yang penting ditulis. Itu juga sudah tercakup dalam makna menghimpun. Au murattabul ayati faqat, atau ayat-ayatnya saja yang berurutan, sedang surahnya masih pencar, masih belum berurutan, tapi tertulis. Ya. Umpamanya surah Al-Fatihah tertulis dari mulai bismillah sampai dengan waladhdallin. Urut tertib Al-Fatihah, ditempatkan surah Ali Imran umpamanya. Tapi urut. Ali Imran ayat demi ayatnya berurutan. Nah, tapi kan penempatannya antar surah A dengan surah B-nya ini nggak beraturan. Nah, maka semacam ini namanya murattabul ayati faqat, tapi tetap mufarraqus suwar. Ayat-ayatnya runtut, berurutan, dari A sampai Z-nya berurutan, dari alif sampai ya-nya berurutan, tetapi surahnya dari surah A sampai Z-nya masih tidak berurutan. Itu yang dimaksud dengan au murattabul ayati faqat. Tapi nilainya tetap menghimpun Al-Qur'an atau tindakan menghimpun Al-Qur'an. Wa kullu suratin fi sahifatin ala hidatin, bukan ala haddah. Sebenarnya ala hidah. Dan setiap surah tertuang dalam suatu lembaran, sahifah, dalam suatu lembaran secara menyatu, secara utuh. Jadi setiap surahnya tertuang dalam lembaran secara utuh. Ala hidah, baik masih pencar atau ayat-ayatnya saja yang terhimpun, yang tersusun rapih, urutannya sedang surah masih belum beraturan, dan setiap surahnya ada di dalam lembaran tertentu, dalam suatu lembaran secara menyatu. Atau termasuk juga menghimpun Al-Qur'an namanya murattabul ayati was-suwari. Ayat-ayat dan surahnya sudah
beraturan sesuai dengan tertib urutannya, ditempatkan dalam lembaran-lembaran yang berhimpun atau yang menyatu, tadummus suwara jami'an, yang menghimpun seluruh surahnya tapi sudah beraturan. Wa qad ruttiba ihdaha ba'dal ukhra, dan sudah disusun, maksudnya sudah ditertib urutkan satu setelah yang lainnya. Pokoknya secara berurutan. Setelah Al-Fatihah ditempatkan Al-Baqarah, Nisa, setelah An-Nisa, Al-Maidah, setelah Maidah, Al-An'am, dan seterusnya. Semacam ini hanya urutan, maksudnya ayat demi ayat yang sudah yang menghimpun semua surah itu. Lebih komplit, malahan lebih tegas lagi untuk dikatakan sebagai menghimpun Al-Quran dengan menulisnya secara keseluruhan. Jadi banyak tafsiran ya dalam hal apa ini maksud dengan penghimpunan Al-Quran pada periode Rasul. Ya, dilihat dulu. Pada masa itu memang sudah ditertibkan urutan ayat dan surah. Kan belum ditertibkan urutan ayat dan surahnya. Nah, tapi sudah ditulis. Justru para sahabat diminta untuk menulisnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diminta untuk menulisnya. Jadi sejak kapan penghimpunan Al-Quran dimulai? Jawabannya sejak zaman Rasul. Ya. Kalau atau para sekretaris atau penulis wahyu untuk menulis. Menulis itu sendiri adalah salah satu makna dari menghimpun Al-Quran. Soal dia kan belum tersusun rapi, itu soal lain. Soal lain. Tapi pekerjaan menyusun atau menghimpun Al-Quran ini sudah dimulai sejak zaman Rasul. Sudah dimulai. Jadi keliru pandangan yang mengatakan penghimpunan Al-Quran itu baru dimulai pada zaman sahabat. Keliru. Penghimpunan sudah dimulai sejak zaman Rasul. Tinggal apa makna dari menghimpun itu? Nah, itu dulu jelaskan. Kalau menghimpun dalam pengertian tertib urutan ayat dan tertib urutan surah serta sudah ditempatkan di dalam lembaran khusus, lembaran demi lembaran secara berurutan seperti yang kita terima hari ini di rumah kita masing-masing, yaitu belum, kalau itu yang dituju dengan menghimpun, belum terjadi di zaman Rasul. Tapi kalau yang dimaksud dengan menghimpun itu sekedar menulisnya, sudah dimulai dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah jam'ul Quran fi ahdi Rasul. Jadi belum terbentuk ya, tertib urutan surah itu belum. Mungkin beberapa ayat sudah ada tertib urutannya, tetapi surah demi surah atau ayat demi ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah 13 tahun, Rasulullah SAW di Madinah 10 tahun. Selama kurang lebih 23 tahun itu proses penurunan Al-Quran terus berlangsung. Mana bisa langsung diurutkan. Sementara arahan dari Jibril alaihissalatu wassalam belum Rasul terima, ya nggak mungkin dilakukan tertib urutan surah. Sementara Jibril belum membimbing Rasulullah di mana A, B, C dan seterusnya.
Dan Al-Quran ayatnya yang turun pada masa itu barulah sesuai dengan peristiwa saja. Nah, ketika ada pertanyaan, turun ayat. Ketika ada kasus yang memerlukan jawab, seperti itu. Maka berbeda pada akhirnya antara di mute dulu, siapa tuh? Di mute, suaranya masih kersek-kersek. Di mute. Nah, ini sudah hening. Jadi pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran pun tapi dengan dalam artian yang sangat sederhana, yaitu sebatas menulisnya. Berbeda lagi sifat penghimpunan Al-Quran pada periode Abu Bakar, berbeda lagi sifat penghimpunan atau gambaran penghimpunan Al-Quran yang terjadi atau dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Dan ayat-ayat Al-Quran yang turun pada masa itu sama sekali tidak menggambarkan tertib urutan yang sekarang ada kita terima dalam mushaf. Jauh sekali. Iya. Contoh saja, surah Al-Fatihah itu menempati urutan yang keempat atau kelima, keempat kalau tidak salah. Antara dua lah. Ada yang menyebut keempat, ada yang menyebut kelima. Dalam hal turunnya, diturunkan menempati urutan yang keempat pada masa Rasul. Tapi ketika disusun pada periode Utsman, ia ditempatkan di urutan pertama. Itu aja udah berbeda. Surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan turunnya yang pertama. Dari semua ayat, semua surah, yang pertama yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi di mushaf, kalau kita cari, ia ada pada urutan yang ke-96, jauh sekali. Sementara Al-Fatihah menempati urutan yang pertama. Jadi tertib urutan ayat dan surah pada masa penyusunannya, terutama pada periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berbeda sekali. Enggak sama dan memang tidak perlu sama. Yang pertama, jam'ul Qur'ani bima'na hifdhihi. Sudah masuk asar ya? Sudah Ustaz. masuk, Ustaz. Kalau sudah, kita jeda dulu ya, biar lebih tenang, lebih nyaman kita setelah hifdhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ul Qur'ani bima'na hifdhihi. Menghimpun Al-Quran untuk arti menghafalkannya atau dalam artian menghafalkannya. Kana Jibrilu yanzilu 'ala ar-rasul bil Qur'an. Dulu Jibril turun menemui Rasulullah dengan membawa Al-Quran. Turun atau menurunkan boleh. Dulu Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana Jibrilu yanzilu ala Rasul bil Quran. Dulu Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yanzilu bi artinya menurunkan. Ala Rasul kepada Rasul.
Apa kedudukan kata Jibrilu dalam susunan ini? Isim kana. Isim kana. Khobarnya? Yanzilu. Yanzilu adalah jumlah fi'liyah. Yanzilu sendiri fi'il mudhari', marfu' karena tidak didahului oleh huruf nasab maupun huruf jazam. Fa'ilnya dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa, kembali ke Jibril. Kalau begitu yanzilu adalah jumlah fi'liyah namanya karena terdiri atas fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah ini fi mahalli nasbin khabaru kana. Jadi menempati posisi nasab oleh karena ia kedudukannya sebagai khobar dari kana. Namanya khobarul jumlah. Jadi khobar itu ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Kali ini khobar jumlah. Kana Jibrilu yanzilu 'ala ar-rasul bil Qur'an. Dulu Jibril menurunkan Al-Qur'an itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayastabi'u ilaihi istima'an. Apa kedudukan katima'an? Nah, ini bukan maf'ul bih, tapi benar tadi maf'ul mutlaq. Kami isimnya ikutin ya. Iya, karena istima'an ini masdar yang berakar atau seakar boleh dengan kata kerja yang mendahuluinya, yaitu yastami'u fi'il mudhari' dia. Yes. Fungsi ma'an ini sebagai maf'ul mutlaq maka boleh diterjemahkan lalu mendengarkan wa yahrisu ala hifdhihi hirsan, dan beliau Rasulullah berusaha kuat. Harasa yahrisu itu tamak artinya. Tamak berarti berupaya keras. Dan beliau berupaya, benar-benar berupaya keras untuk menghafalkannya. Hirsan seperti istima'an, dia masdar mansub dan seakar dengan kata kerja yahrisu yang mendahuluinya. Ini juga maf'ul mutlaq untuk fungsi takkid, menegaskan yahrisu, maka diterjemahkan dengan benar-benar. Wa yahrisu, dan beliau benar-benar berusaha atau berupaya kuat, berupaya keras ala hifdhihi, untuk menghafalkannya. Hatta kana, sampai-sampai atau sehingga beliau yuharriku lisanahu, menggerakkan lidah beliau fi athna'il wahyi, di tengah penyampaian wahyu itu. Fi asna'il wahyi, di tengah penyampaian wahyu itu. Asna itu artinya di tengah, tapi digunakan untuk yang sifatnya abstrak. Di tengah pembicaraan, asna, fi asna'il kalam. Nggak boleh untuk hal yang konkret. Kalau untuk yang konkret digunakan wasat. Di tengah jalan, fi wastit tariq. Kalau di tengah perjalanan, fi asna'is safar. Nah, itu bedanya.
Beda antara asna dan wasat. Asna untuk yang abstrak, penyampaian wahyu ini kan abstrak, maka digunakan asna. Tapi kalau di tengah-tengah rumah, nah konkret dia fi asna fi wasatil bait. Di tengah-tengah kelas, fi wasatil fasl. Di tengah-tengah masjid, dia duduk di tengah masjid. Di kerumunan di tengah orang banyak umpamanya ya. Nah, itu fi wasatil masjidi. Karena konkret. Kita ulang, hatta kana yuharriku lisanahu fi athna'il wahyi. Sehingga beliau menggerak-gerakkan bahkan lidah beliau di tengah penyampaian wahyu itu. Untuk apa? Atau karena apa beliau sampai segitu kuatnya menggerak-gerakkan lidah? Khaufan min ayyafutahu syai'un. Karena takut luput, takut ada sesuatu atau ada yang tertinggal dari ayat itu. Fata yafutu artinya tertinggal atau hilang atau luput. Nah itu ya, yafut, fata. Fi'il madhinya fata. Yafutu. Khaufan kedudukannya sebagai Barkana. bukan khabar kana. Hal bukan juga. Kalau begitu Maf'ul li ajli, Ustaz. maf'ul li ajlih, betul. Kalau khaufan maf'ul li ajlih dan memang benar maf'ul li ajlih, mana khabar kana? Kan ada hatta kana. Khabarnya mana? Kalau khaufan sudah kita daulat sebagai maf'ul li ajlih dia. Yuharriku. Betul sekali. Yuharriku itulah yang menjadi khabar kana. Khabarul jumlah juga dia. Jumlahnya fi'aliyah. Isim kana mana? Mahzuf, Ustaz. Mana isim kananya? Isim kanannya huwa itu. Mana huwa? Enggak ada huwa. Nggak kelihatan mustatir. Mahzuf ya? Nah, jangan mahdzuf bilang, tapi mustatir. Mustatir. Wasmu kana dhamir mustatir takdiruhu huwa. Di dalam kananya ini yuharrikunya fi'il mudhari' marfu' karena tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazam. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir juga, takdiruhu huwa. Berarti yuharriku ini adalah jumlah. Karena jumlah ini terdiri dari fi'il plus fa'ilnya, maka dinamakanlah ia jumlah fi'aliyah. Kedudukannya fi mahalli nasbin khabar kana. Kita lanjut. Khaufan min. Jadi setelah khaufa itu ada min ya. Secara idiom dia menyatu sebenarnya. Jadi kita tidak mengatakan langsung, harus dengan perantara min. Saya takut kepada kamu, akhafu minka. Saya takut kepada mereka, akhafu minhum. Ya. Kalaupun langsung berarti bitakdiri harfi min. Wa khafuni, wala takhafuhum. Itu wala takhafu minhum. Ya. Maka pakai huruf dia khaufan min karena takut. Karena takut dari, takut terhadap luputnya sesuatu dari ayat Al-Qur'an itu. Min ayyafutahu syai'un. Kedudukan syai'un
Apa jabatan kalimat atau kata syai'un? Fa'ilnya yafuta. Betul, dia adalah fa'il untuk yafutu atau di sini yafuta karena sudah ada huruf nasab. Jadi yafuta fi'lun mudhari' mansub dengan an, tanda nasabnya fathah. Syai'un adalah fa'il muakhkhar marfu' tanda rafa'nya dhammah. Kemudian maf'ul bihnya adalah dhamir yafutahu wal ha'u dhamirun mabni 'ala dhamm tapi fi mahalli nasbin maf'ul bih untuk yafuta. Jadi hu-nya ini maf'ul bih dia, muqaddam. Syai'unnya fa'il muakhkhar. Kita gunakan istilah muqaddam dan muakhkhar karena tidak seperti urutan yang normal. Urutan yang biasa fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kali ini fi'il, maf'ul bih dan fa'il. Sekali lagi syai'un adalah fa'il untuk yafuta. Intinya sampai poin ini, saat Jibril menyampaikan wahyu kepada beliau Muhammad Rasulullah SAW, karena Rasulullah takut jangan sampai terjadi lenyap ayat, ada yang tertinggal dari ayat yang disampaikan Jibril, maka beliau dengan cepat menangkap apa yang diwahyukan itu melalui dengan cara menggerakkan lidah beliau membacanya. Nah, turun ayat menegur beliau Rasulullah SAW. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayatnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu, Muhammad, karena wahyu yang disampaikan itu lita'jala bihi, untuk supaya kamu bergegas menerimanya atau menghafalkannya. Lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena, innanya karena. Walaupun sesungguhnya boleh tambahkan. Karena sesungguhnya alaina jam'ahu. Atas tanggung jawab atau jaminan kami. Atau kewajiban kami. Kalau digunakan kata kewajiban. Karena sesungguhnya menjadi kewajiban kami jam'ahu. Menghimpunnya atau menghimpun Al-Quran itu ke dalam dadamu. Wa Qur'anahu, dan membacakannya. Fa idza qara'nahu, maka apabila kami telah membacakannya atau telah membacanya, tapi kan karena di hadapan Rasul, maka tidak salah kalau diterjemahkan. Apabila kami telah membacakannya, membacakan Al-Quran itu kepadamu, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Bacaan Al-Quran yang diperdengarkan kepadamu itu ya Muhammad. Thumma, kemudian, inna alaina, sesungguhnya atas tanggung jawab kami juga, maksud tanggung jawab di sini adalah kewajiban kami juga, bayanahu, untuk menjelaskannya. Kewajiban kami menjelaskan Al-Quran atau wahyu yang disampaikan itu kepadamu ya Muhammad. Nah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dalam keadaan beliau ummi, buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi beliau atas kehendak Allah Rabbul Izzah bisa hafal 30 juz Al-Quran itu dan tidak pernah hilang lagi. Tidak lupa dari beliau hingga beliau wafat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam suratul A'la kita temukan, dalam surah Al-A'la itu, sanuqri'uka fala tansa. Akan kami bacakan kepadamu
Sanuqri'uka fala tansa, lalu kamu tidak lupa. Illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki sesuatu yang harus dilupakan. Illa masya Allah. Kalau ada sesuatu yang harus dilupakan, Allah angkat ayat itu, Rasul lupa. Nggak tahu lagi, nggak bisa lagi. Ya, termasuk ayat-ayat yang dinasakh atau dihapuskan oleh Allah sendiri, dihilangkan sehingga lenyap, hilang juga dari hafalan. Jadi seperti itu Al-Quran ketika diangkat ya, di akhir zaman nanti, maksud di akhir zaman, jelang kiamat, Al-Quran itu akan tidak ada lagi. Huruf demi hurufnya juga tidak ada. Kosong. Yang tersisa adalah lembaran-lembaran kosong. Kerinduan kita kepada kalam Allah nggak bisa lagi terobati karena lenyap. Mungkin kita berharap masih banyak orang yang hafal Al-Quran. Yang hafal pun sudah nggak ada. Kalaupun masih tersisa, sudah hilang hafalan mereka. Allah mengangkatnya. Tidak tersisa dalam memori dan tidak juga tersisa pada lembaran yang nyata. Nggak ada tulisan. Jika itu terjadi, maka jarak kehidupan ini dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Islam sudah ditiadakan. Al-Quran diangkat. Dan Ka'bah pun ditiadakan. Diangkat oleh Allah. Kehidupan semeraut. Nggak ada lagi aturan. Turikatis shalah, salat ditinggalkan orang. Semuanya larut dengan dunia dan kesibukan-kesibukannya masing-masing. Tapi tidak ada perhatian dan peduli lagi dengan ajaran Allah Rabbul Izzah. Zina merajalela, pembunuhan merajalela, dan sebagainya. Jangankan hilang Al-Quran ya, artinya lenyap huruf demi hurufnya. Masih tersisa, tapi tidak dibaca aja kita sedih. Seperti yang diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan hadir, akan datang suatu masa pada umatku ini nanti, la yabqa minal islami illa ismuh. Islam tinggal nama. Pengamalan hampir nol. Hanya sedikit yang mau mengamalkan ajarannya. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Al-Quran tinggal huruf. Tapi tidak diperhatikan orang, tidak dibaca, tidak dikaji, tidak dihafal, tidak diamalkan. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya banyak dan megah, tapi kosong dari petunjuk. Pekerjaan terberat yang dilakukan oleh manusia muslim itu adalah bukan mencari nafkah. Kalau mencari nafkah semua orang mengejarnya. Ya. Dolar, yen, real, euro, pound sterling, berlian, emas, perak, semua mengejar mencarinya. Berarti kan tidak berat untuk melangkah mencari sesuap nasi segenggam berlian. Yang berat itu apa? Melangkah ke masjid. Itu yang berat. Pekerjaan paling berat itu adalah mengayunkan langkah ini menuju rumah Allah. Lambat laun, jika itu terus terjadi, rumah Allah tinggal kemegahannya dan orang berlomba membangunnya dan berlomba untuk menghiasnya dengan arsitektural yang wah dan ornamen-ornamen yang mengagumkan.
Tapi nggak ada isi. Pengajian tidak digelar di situ. I'tikaf jarang dilakukan di situ. Nggak ada. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulamanya makhluk terjahat di kolong langit. Min indihim takhrujul fitan. Dari mereka, dari mulut mereka keluar fitnah. Keluar bencana. Bencana buat umat. Wa fihim ta'ud. Dan akibat bencana itu juga akan kembali ke mereka. Sudah terjadi belum itu? Sedikit demi sedikit terlihat itu. Kelihatannya Zaman sudah, seperti Ustaz. ini. Iya. Islam tinggal nama sedikit demi sedikit sudah terlihat. Iya. Orang nggak peduli lagi. Begitu juga Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri menyebut satu ayat di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang Rasulnya. Wa qala Rabbi. Dan Rasul mengatakan, wa qala Rasul, Rabbi inna qaumi. Sesungguhnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Telah menjadikan Al-Quran ini dikesampingkan, ditinggalkan. Artinya mereka telah meninggalkan Al-Quran. Hajrul Quran. Kapan seseorang dinilai oleh agama telah meninggalkan Al-Quran? Pertama, jika ia tidak mau membacanya. Malah di antara ulama ada yang memberikan batasan waktu. 3 hari 3 malam seorang muslim tidak membaca kitab sucinya, nilainya ia telah hajrul Quran. Meninggalkan Al-Quran. Kapan lagi seseorang disebut meninggalkan Al-Quran? Kalau dia tidak mau menghafalkannya. Kalau enggak semuanya ya harus, bukan berarti tidak semuanya. Tidak semuanya, tapi jangan tinggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluhu la yutrak kulluh. Yang tidak bisa digapai total jangan lalu ditinggalkan sama sekali. Itu maksudnya. Tetap harus ada. Orang yang tidak menambah hafalannya nilainya seperti meninggalkan Al-Quran. Orang yang tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran dan malas, malah benci, na'udzubillah, merasa terganggu, dia hajrul Quran, meninggalkan Quran namanya. Orang yang tidak mengamalkannya, apalagi hajrul Quran, dengan segala kritiknya kepada Allah. Nah, apa sih harus begini. Nah, itu. Boro-boro mengamalkan. Itu juga hajrul Quran. Orang yang tidak beristishfa dengan Al-Quran, yaitu memohon kesembuhan kepada Allah melalui ayat Al-Quran yang dibacanya. Orang yang tidak beristishfa dengan Al-Quran, juga dia dinilai orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka harus ada istishfa. Al-Fatihah itu kan suratul syifa, surah kesembuhan. Jangan mengandalkan medis saja. Tilawatul Quran, maka Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, di setiap kesempatan membaca Al-Quran, satu di antara niat dari sekian niatnya, mohonkan kesembuhan atas penyakit yang diderita langsung oleh dirinya atau keluarganya. Dengan keberkahan Al-Quranul Karim, maka Allah akan mengangkat atau menyembuhkan penyakit yang dialami itu. Oke. Selanjutnya, walam yatruk. Sampai situ tadi ya, istuma'inna alaina bayanah kan? Walam yatruk Jibrilu ar-Rasula, dan Jibril tidak meninggalkan Rasul hatta yahfadha,
sampai beliau hafal kullama nazala bihi, setiap apa yang beliau Jibril turunkan, wa ya'iyahu wa'yan tamman, dan memahaminya dengan sempurna dan benar-benar memahaminya dengan sempurna. Wa ya'iyahu wa'yan tamman, dan memahami dan benar-benar memahaminya dengan pemahaman yang sempurna. Wa'ya'i itu memahami. Tamman itu kedudukannya sebagai na'at untuk man'ut. Wa'yan. Sedang wa'yannya sendiri kedudukannya sebagai maf'ul mutlak untuk fungsi ta'kidul fi'li, menegaskan fi'ilnya yaitu ya'i. Fi'il mudhari' ya'i, madhinya adalah wa'a. Pakai alif bengkok. Wa'a ya'i wa'yan. Tamman. Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakannya kepadamu. Kami akan membacakan Al-Quran itu kepadamu. Nuqri'u itu fi'il mudhari'. Madhinya apa? Kalau qara'a yaqra'u. Ini nuqri'u, kasroh roknya. Akro'a. Aqra'a. Betul sekali. Aqra'a itu membacakan. Kalau qara'a membaca. Kalau qara'a membaca, aqra'a membacakan. Mudhari'nya yuqri'u, untuk kami, nuqri'u. Sanuqri'uka. Kami akan membacakan kepadamu. Al-Quran ini maksudnya, fala tansalal, kau ya Muhammad tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Jauh Allah tidak menghendaki untuk lupa, Rasulullah tidak lupa. Selanjutnya, kullama nazala 'ala ar-rasuli syai'un minal Qur'an. Apa arti kullama? Setiap kali. Ya. Kullama itu artinya pada setiap kali. Kullama selalu dipakai, digunakan untuk fi'il madhi. Maka tidak ada kullama disusul mudhari', enggak ada. Selalu madhi. Boleh cek dalam Al-Quran. Kullama ruziqu minha. Fi'il madhi dia. Min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Kullama dakhala, dakhalanya fi'il madhi. Begitulah di sini. Sesuai kaidahnya, setelah menggunakan kullama itu disusul dengan kata kerja madhi. Pada setiap kali ayat Al-Quran, suatu ayat Al-Quran turun kepada Rasul, kullama nazala 'ala rasuli syai'un minal Quran. Syai'un minal Quran maksudnya adalah ayat. Sesuatu di sini adalah ayat. Ayat Al-Quran turun kepada Rasul. Qara'ahu 'ala ashabihi. Qara'a 'ala membacakan. Sama dengan aqra'a. Rasulullah, beliau maksudnya membacakannya ke hadapan para sahabat beliau. Wa talaba ilaihim, dan beliau meminta kepada mereka, para sahabat beliau, ayyahfazuhu, untuk menghafalkannya. Beliau meminta kepada mereka agar, boleh juga,
menghafalkannya. Menghafalkan ayat yang tadi dibacakan oleh Rasul kepada mereka. Fayahfazunahu, maka mereka pun menghafalkannya ba'daan, setelah yatathabbatu min sihhati qiraatihim 'ala Rasul. Setelah mereka menegaskan kebenaran bacaan mereka, yatathabbat, menegaskan, meneguhkan, tanpa ragu lagi maksudnya, min sihhati qiraatihim, memastikan boleh kebenaran bacaan mereka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus juga menjadi catatan kita ketika harus menambah hafalan, ayat demi ayatnya. Pastikan dulu kebenaran cara bacanya. Jangan main hafalkan begitu saja. Karena khawatir kalau ia terlanjur dihafalkan tanpa cross-check kebenaran bacaannya, panjang pendeknya, tajwid, idgham, ikhfa-nya dan sebagainya. Kalau tidak mengindahkan itu, yang penting main serobot aja lalu dihafalkan, terlanjur hafal susah untuk hilang. Berarti kita menyimpan bacaan yang salah di dalam memori kita. Nah, hindarkan itu. Maka harus cross-check kebenaran bacaan kita. Caranya, temui guru, musyafahah. Ustaz, Pak Kiai, saya ingin menghafalkan beberapa ayat ini. Mohon didengarkan dulu. Saya membaca, sudah benar atau belum? Nah. Atau cara lain adalah mendengarkan media melalui kaset, melalui YouTube-nya, cari tilawah di situ, melalui HP-nya, hasil dari download tilawatul Quran dari berbagai qurra di muka bumi ini. Tinggal kita pilih mana yang kita suka. Nah, di situ kita dengarkan, kita cermati ayat per ayat. Dari setiap ayatnya, kata per kata. Bagaimana caranya? Bagaimana cara membaca kalimat ini? Nah, ketika sudah benar, dan kita menirukannya secara benar juga, baru kita mulai hafalkan. Gitu caranya. Seperti yang juga dilakukan oleh pendahulu kita. Siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da ayyatathabbatu, setelah mereka memantapkan kebenaran bacaan mereka atau meyakini betul kebenaran bacaan mereka di hadapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma yuhaffizunahu azwajahum wa auladahum. Kemudian mereka para sahabat menjadikan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka dan putra-putri mereka menghafalkannya juga, membuat mereka menghafalkannya. Yuhaffizunahu, menghafalkan Al-Qur'an itu. Membuat azwaj dan aulad menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Maka tradisi ini terus bergulir bersama waktu, tradisi yang baik. Di masyarakat Arab kuat sekali tradisi ini mengakar dan terus berjalan sampai sekarang. Anak-anak kecil menghafalkan Al-Quran. Ada yang umur masih 6 tahun, masih 9 tahun, 30 juz. Karena dari kecil sudah diarahkan, ditekankan betul, dibimbing. Wa yaqra'unahu fi buyutihim, dan mereka membacanya di rumah-rumah mereka. Tradisi membaca Al-Quran di rumah ini berarti tradisi yang lama.
Dan itu harus kita lestarikan terus sampai sekarang. Wa fi shalawatihim bijawfil lail. Dan mereka membacanya juga, Al-Quran itu maksudnya, di dalam sholat mereka di tengah malam. Jauf itu artinya saut. Jauf sendiri artinya adalah perut. Bagian tengah perut. Jauf. Nah, untuk malam berarti diartikan tengah malam. Hatta yusma'a. Sehingga yusma'a lahum terdengar dari mereka, yusma'a lahum, dawiyun, gema atau gemuruh boleh juga. Coba saya tanya, kalau suara lebah yang sedang terbang itu, kelompok lebah, itu suaranya apa namanya? Dengung. Ada yang dengung, ada yang gerenggeng, ada pokoknya paham lah ya. Yang pasti ada kalimat di sini kadawin nahli, seperti gerenggengnya itu tadi. Nahalnya lebah, seperti suara lebah. Terdengar suara mereka membaca Al-Quran dari rumah-rumah itu seperti gaung atau gemuruh suara lebah. Tradisi ini, Bapak Ibu, mulai terkikis sekarang. Iya. Bukan karena Bapak dan Ibu kita berada di perkotaan atau di lingkup perkotaan, bukan. Karena bahkan di desa-desa pun sekarang tradisi ini mulai terkikis. Di tahun 70-80-an di kampung-kampung masih terdengar dari musola, dari rumah-rumah warga ba'da maghrib, terdengar suara Al-Quran dibaca oleh beberapa orang. Penghuni rumah itu, kalau di musola, kelompok warga yang melaksanakan ibadah di situ. Hingga mendekati sholat Isya. Baru mereka bubar membaca, tapi mereka berwudu untuk meneruskan setelah itu sholat Isya-nya. Sekarang, ampun. HP. Susah banget. Kalah daya tariknya sama drakor. Iya. Kalau bocah-bocah gamenya dibela-belain berjam-jam. Giliran baca Quran repot sekali. Maka untuk level kita yang dewasa, tradisi yang sekarang mulai terkikis ini harus dikembalikan lagi ke posisi semula. Saya mengagumi kalau di antara Bapak Ibu ada kelompok mungkin tergabung dalam kelompok itu yang ojol. Tahu ojol? Ada Ustaz. Ya. Apa itu? Apa ojol? Bukan ojek online. Ojol. Ojol itu one juz, one laylah. Satu juz, satu malam. Kalau odoj, one juz, one day, one juz. Ya, satu juz satu hari. Kalau ojol, one juz, one laylah. Oh iya, coba. Ya, Satu minggu, Ustaz. Khatam 1 minggu sekali. Wah, cakep. Luar biasa. Kalau 1 juz 1 minggu, bagus juga, nggak apa-apa. Ketimbang nggak sama sekali.
Jangan tidak. Pokoknya paksakan diri untuk terus tilawah. Iya Ustaz. Kita, kita lanjutkan. Jadi kadawiyin nahli itu seperti gemuruh suara lebah ya. An Ubadah bin Samit, sahabat Rasul ini, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, qala, beliau berkata, kana rajulu, seseorang dahulu, idza hajara, apabila beliau berhijrah, dafa'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau didorong oleh Rasul ila rajulin minna, untuk merapat ke seseorang di antara kami, untuk mendekati seseorang dari kami, yu'allimuhul Qur'an, yang akan ia ajari Al-Qur'an. Nah, jadi kalau ada orang yang berhijrah di zaman itu oleh Rasul, dipertemukan dengan seseorang lainnya, warga setempat pasti, untuk tujuan diajari Al-Quran oleh yang berhijrah itu. Wa kana yusma'u, bukan yasma' ini. Wa kana yusma'u li masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhajjatun bi tilawatil Quran. Dan terdengar dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhajjah. Dhajjah itu gemuruh. Gemuruh bitilawatil Quran. Gemuruh karena bacaan Al-Quran. Karena tilawah. Hatta sampai-sampai atau sehingga amarahumur rasulu. Rasulullah memerintahkan kepada mereka yang ada di masjid Nabi ketika itu ayyukhfidu, untuk merendahkan atau merendahkan aswatahum, suara mereka, supaya tidak terlalu keras. Begitu yang terjadi zaman silam, yukhfidu aswatahum. Oke. Selanjutnya, wa qad hafizal Qur'ana kullahu an dhahri qalbin jama'atun minas sahabah. Sungguh sekelompok dari para sahabat telah hafal Al-Quran itu seluruhnya di luar kepala. Di luar kepala itu terjemahan dari an dhahri qalbin. Bahasa kita atau istilah kita adalah di luar kepala. Siapa di antara mereka yang hafal Al-Quran seluruhnya 30 juz itu? Minhum Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Mu'adz bin Jabal, wa Abu Darda, dan Abu Darda. Ini sebagian. Ya, belum seluruhnya, hanya diberikan contoh itu. Padahal masih banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali belum disebut di sini. Ya. Abdullah bin Umar belum disebut di sini. Abdullah bin Abbas belum disebut di sini. Banyak. Cuma hanya sampel aja, sebagian dari mereka. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Darda. Hakadha, demikianlah. Tufiyar Rasulullah wafat, wal Qur'an mahfuzun fis sudur, dan Rasulullah wafat sementara Al-Quran telah dihafalkan oleh para sahabat fis sudur, telah dihafalkan di dalam dada mereka, wa maktubun fis suhuf, dan telah tertulis di dalam lembaran-lembaran. Mufarraqul ayati waswar, dalam keadaan mufarraqul ayati waswar, dalam keadaan ayat dan surah yang masih terpisah-pisah, au murattabal ayati faqat, atau beberapa ayatnya sudah tersusun urutannya, ayat-ayatnya saja, wa kullu suratin, dan setiap surah fi sahifatin ala hidah,
ditempatkan dalam lembaran secara utuh dalam satu kesatuan. Walam yujma' fi mushafin wahid, dan belum dihimpun di dalam satu mushaf seperti sekarang. Kenapa demikian? Li'annar rasula, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kana yataraqqabu, masih menunggu nuzulal wahyi, turunnya wahyu, min hinin li akhir, dari waktu ke waktu. Dari satu saat ke saat yang lainnya. Dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Karena prosesnya masih berlangsung. Wa qad yakunu minhu, dan terkadang terjadi ada di antara ayat yang sudah turun itu atau ayat yang diturunkan Allah itu, an-nasikh, ada di antaranya yang menghapus li syai'in nuzila min qablu, menghapus suatu ayat yang telah diturunkan sebelum itu. Jadi proses, tanda kutip saja ini istilah yang sebenarnya kurang mengena, tapi supaya gampang diingat aja. Proses tambal sulamnya itu masih terjadi gitu loh ya. Ada ayat yang dihapus oleh Allah, maka nggak perlu dituangkan di dalam mushaf yang tersusun rapi. Andai sudah tertuang seperti mushaf kita sekarang, padahal zamannya masih zaman penurunan wahyu dan proses penghapusan atau nasikh mansukh masih berjalan, alangkah repotnya. Al-Quran yang sudah tertulis akan banyak dicoret-coret, akan dihapus dan sebagainya. Nah, maka sudah sangat bijak cara bahwa tidak perlu, saat itu belum dituntut maksudnya, kebutuhan untuk menempatkan ayat Al-Quran di dalam lembaran yang tersusun rapi. Wa kitabatul Quran lam yakun tartibuha bitartibin nuzul. Malah begitu, coba lihat. Dan penulisan Al-Quran pada masa itu belumlah mengikuti tertib urutan turunnya. Ya, bitartibin nuzul, belum. Bal tuktabul ayatu ba'da nuzuliha. Akan tetapi ayat ditulis setelah turunnya, haitsu yushiru Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menunjuk, yushiru, menunjukkan, yushiru ila maudhi'i kitabatiha, tempat penulisannya, baina ayati kadza, antara ayat anu wa ayati kadza, dan ayat anu lainnya, fi surati kadza, dalam surah tertentu. Qala Az-Zarkashi, Az-Zarkashi mengatakan, Az-Zarkashi ini ulama ulumul Quran dengan kitabnya yang ternama dan populer sekali dan terus ada sampai sekarang, namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, Az-Zarkashi di dalam burhannya mengatakan, wa innama lam yuktab fi ahadin nabi mushafun, belum ditulisnya mushaf pada periode kenabian, pada periode Rasul, pada masa itu maksudnya, lebih disebabkan li'alla yufdha ila taghyirihi, agar supaya tidak menyebabkan perubahan terjadi setiap waktu. Jangan sampai menyulitkan, baru saja ditulis harus dihapus lagi. Nah, agar supaya tidak terjadi perubahan terus-menerus dari waktu ke waktu, maka disengaja diambil cara tidak menyusunnya ke dalam himpunan lembaran sehingga menyatu dalam satu mushaf seperti keadaan yang kita saksikan sekarang. Falihada, oleh karena itulah, ta'akhkharat kitabatuhu, penulisan Al-Quran itu sedikit terlambat, ila an kamula nuzulul Quran, hingga sempurna betul turunnya Al-Quran, tuntas maksudnya,
kamula, sempurna dalam artian tuntas, hingga tuntas turunnya Al-Quran bimautihi sallallahu alaihi wasallam, dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu nanti yang keduanya kita jelaskan pertemuan yang akan datang. Jam'ul Quran bima'na kitabatihi kulli. Kita cukupkan karena waktu sudah selesai, sudah habis. Intahal waktu. Oke. Kesempatan yang lainnya. Terima kasih untuk semua. Semoga selalu sehat bersama keluarga. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.